Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa inhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Yang kami hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini, pagi yang penuh berkah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu. Semoga Allah senantiasa memberikan kita bimbingan, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga beliau diberikan ampunan, diberikan rahmat oleh Allah, diluaskan kuburnya. Semoga kita mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmunya, dan juga untuk guru-guru kita yang telah mengajarkan kita, semoga diberikan ampunan, rahmat, keberkahan oleh Allah untuk orang tua kita dan untuk kaum muslimin muslimat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pembahasan lalu kita sudah menjelaskan tentang syarat-syarat sah puasa ya. Sekarang kita akan membahas pasal baru ya, yaitu tentang syarat-syarat wajibnya puasa ya, atau untuk siapa kewajiban puasa ya, atau kapan seseorang wajib untuk berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fi man yajibu ya, fi man di dalam menerangkan orang yang yajibu wajib alaihi atas dia, apa yang wajib, as-saumu berpuasa ya, tentang orang yang wajib berpuasa. Siapa saja orang yang wajib berpuasa? Apa syarat wajib seseorang berpuasa? Ya, kalau syarat sah, jadi ada syarat sah puasa, ada syarat wajib puasa. Kalau syarat sah artinya syarat-syarat yang menjadikan puasa kita menjadi sah. Ya. Sedangkan syarat wajib adalah apa-apa yang menjadikan kita wajib untuk berpuasa. Syaratu man, ya, syarat orang yang yajibu wajib alaihi atas dia shaumu Ramadan, puasa Ramadan ya. Adapun syarat orang yang wajib berpuasa Ramadan adalah apa? Al-aqlu. Yang pertama harus berakal ya. Orang yang berakal ya, artinya bukan orang gila, bukan orang yang tidak sadarkan diri ya. Orang yang tidak sadarkan diri, gimana dia bisa berniat? Tidak bisa.
Ya, tapi nanti kalau sudah sembuh orang yang tidak sadarkan diri maka mengqadha. Wal bulughu, kemudian baligh, ya, maka anak kecil yang belum baligh belum wajib berpuasa. Wal islamu, dan beragama Islam, ya, dia kalau orang kafir maka tidak wajib berpuasa, ya, walaupun nanti mereka di akhirat ya diazab oleh Allah karena tidak melaksanakan tidak masuk Islam dan tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Wal itaqatu, dan mampu, ya, artinya orang yang tidak mampu untuk berpuasa seperti karena sudah sangat tua atau karena sakit atau karena mengandung, ya, atau menyusui, ya, di mana dokter ya sudah menyatakan ini jangan berpuasa, berbahaya jika berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Nah, boleh tidak berpuasa. Namun nanti ketika sudah sembuh atau sudah melahirkan, sudah sanggup untuk berpuasa, maka dia harus berpuasa, harus mengqadha puasanya itu. Ya, berbeda dengan orang kafir yang mu'alaf, ya, yang asalnya kafir dia tidak wajib puasa, ketika dia mu'alaf tidak wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan gitu. Nah, kalau orang yang tua, orang tua gimana? Orang tua yang semakin hari semakin tidak sanggup puasa, maka dia hanya kewajiban membayar fidyah, ya, membayar fidyah sekitar 7 on makanan pokok untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Kemudian wa yu'maru bihi as-sabi lisab'in. Wa yu'maru, dan diperintahkan bihi dengan puasa siapa? As-sabiyu, anak kecil, lisab'in, karena berusia 7 tahun. Nah, walaupun ya anak kecil yang belum baligh belum wajib berpuasa, tetapi harus dilatih, ya, harus dididik, dibiasakan dulu. Ketika umur berapa? Ketika umur 7. Ya, kalau kita punya anak laki atau perempuan sudah umur 7, orang tuanya wajib mendidiknya. Walaupun tidak, hukum puasanya tidak wajib, ya, tetapi pendidikannya itu wajib. Sebagaimana ya anak kecil ini dididik untuk sholat, ya, dididik untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya sejak usia 7 tahun, ya. Dalilnya apa? Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in. Ya, perintahlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun, ya. Wa yudrabu, dan silakan dipukul, anak kita dipukul, tetapi dengan pukulan yang tidak menyakiti atau tidak membekas, ya, tidak pada kepala, ya, dipukul sebagai teguran. Ala tarkiha, karena meninggalkannya, li ashrin, karena berusia 10 tahun. Jika sudah usia 10 tahun, padahal dari umur 7 tahun sudah diperintah, umur 10 tahun ternyata tetap dia tidak mau berpuasa, malas berpuasa, ya. Orang tuanya juga sudah menyuruh, sudah mencontohkan, ya. Tapi tetap dia tidak mau berpuasa karena malas, ya, bukan karena tidak sanggup. In ataqahu, jika dia mampu berpuasa, dia mampu sebenarnya tapi tidak mau berpuasa, ya, karena mungkin malas atau karena terpengaruh teman-temannya, maka boleh dipukul, ya, boleh ditegur, ya. Tentu dipukulnya bukan pada kepala, ya, dipukulnya juga tidak sampai menimbulkan bekas, tidak sampai menyakiti, gitu. Begitupun pada perintah-perintah agama yang lain atau larangan-larangan agama yang lain, anak kecil dari usia 7 tahun harus dididik, ya, harus dididik. Ini kewajiban orang tua, ya. Kalau ternyata anak nanti ketika dewasa, ya, dia sampai tidak berpuasa, tidak sholat, tidak
atau melakukan dosa-dosa karena memang orang tuanya nggak mendidik, ya maka orang tua tanggung jawab. Ya, makanya di dalam ayat kan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Artinya kita punya kewajiban untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari neraka. Terutama bapak ya, ini harus mendidik istrinya, mendidik anaknya ya agar menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, adapun nanti setelah sudah dididik ternyata anak kita ya tidak terdidik, tidak manut, ya maka insya Allah kita sudah tidak ada kewajiban. Baik, selanjutnya kita akan membahas pasal baru, faslun fima yubihu al-fitra, tentang apa yang membolehkan berbuka. Ya, artinya Islam tidak mewajibkan betul, maksudnya kalau kita punya uzur atau kita punya hal-hal yang menjadi penghalang kita untuk berpuasa, maka ya Islam ya membolehkan kita untuk tidak berpuasa gitu. Karena agama Islam datang tidak untuk mempersulit tetapi untuk mempermudah. Yassiru wala tu'assiru. Ya, yassiru mudahkanlah, wala tu'assiru dan jangan persulit. Ya, inilah pesannya Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus untuk berdakwah ke Yaman. Ya, ketika berdakwah, wahai Mu'adz, yassiru wala tu'assiru. Ya, permudahlah kepada urusan manusia, jangan persulit. Ya, basyiru wala tunaffiru, dan berilah kabar-kabar gembira kepada mereka. Jangan takut-takuti, jangan menjadikan mereka lari dari kamu gitu. Baik. Wa yajuzu al-fitru, dan boleh berbuka bil maradi dengan sebab sakit. Ya, kalau orang sakit yang dimana sakitnya itu membahayakan, kalau dimana dia kalau berpuasa akan membahayakan kepada penyakitnya itu, entah mungkin akan menyebabkan kematian atau menjadikan lama sembuhnya gitu ya. Alladzi yubihu at-tayammum, yaitu penyakit yang sekiranya bisa membolehkan untuk bertayamum ya, membolehkan untuk bertayamum. Walil khaifi, dan bagi orang yang takut, khaif minal halaki, dari kematian. Ya, semua dia kalau berpuasa bisa mati, dia harus makan. Ya, dokter sudah bilang kamu harus makan sesuai dengan waktunya. Ya, mungkin karena penyakit lambung gitu ya, tidak boleh telat makan. Ya, sehingga dokter menasehati agar dia makan, tidak boleh tidak makan, harus makan pada jam-jam tertentu. Maka ketika itu dia boleh tidak berpuasa, bahkan bisa menjadi wajib ya, kalau ternyata bisa menyebabkan kematian ya, karena di dalam Islam itu ada istilahnya hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Kita semuanya harus menjaga jiwa kita, menjaga nyawa ya, sebagaimana kita harus menjaga agama ya, dan menjaga jiwa itu boleh didahulukan daripada menjaga agama gitu. Contohnya kalau kita dipaksa untuk mengucapkan kalimat kafir gitu ya, kalau tidak mengucapkan kalimat kafir kita dibunuh, maka ketika itu boleh kita mengucapkan kalimat kafir tetapi hati tetap beriman gitu ya. Ya, boleh kita mendahulukan jiwa kita daripada agama begitu. Tetapi hati harus tetap beriman. Lisan saja yang mengucapkan kalimat kafir begitu. Karena dalam kondisi darurat. Kita dalam kondisi tidak ada makanan, minuman ya, kecuali yang haram.
Boleh ketika itu kita melanggar agama. Dalam rangka apa? Hifdzun nafsi, menjaga nyawa, menjaga jiwa ya. Ada 5 hal yang harus dijaga di dalam Islam yang merupakan itu tujuan pensyariatan Islam. Yang pertama adalah hifdzun nafsi, menjaga nyawa atau jiwa. Kemudian yang kedua adalah hifdzuddin, menjaga agama. Agama harus dijaga. Ya, makanya ada jihad. Kenapa disyariatkan jihad? Agar agama selalu eksis. Ya, kalau bisa selalu semakin tersebar. Kemudian yang ketiga hifdzul mal. Ya, harta itu harus dijaga di dalam Islam. Islam juga menghargai harta. Makanya tidak boleh ada pencurian, ya, tidak boleh kita mencuri, tidak boleh menipu, tidak boleh berbuat curang, ya. Kemudian yang keempat adalah hifdzu an-nasal, menjaga keturunan, ya. Keturunan juga harus dijaga, harus jelas ini keturunan siapa. Makanya disyariatkan nikah, ya, diharamkan zina, ya, agar keturunan jelas. Ya, ini anak siapa, ini juga binnya kemana. Kemudian yang terakhir adalah hifdzul ird, menjaga harga diri. Harga diri orang itu harus dijaga. Diri kita juga harus dijaga. Kita harus bersikap sopan, ya. Tidak boleh kita menjelek-jelekan orang lain, memfitnah orang. Karena di dalam Islam kita diwajibkan menjaga harga diri siapapun, termasuk diri kita. Nah, ini di sini berkaitan dengan menjaga nyawa. Wali ghalabatil ju'. Nah, dan juga karena sangat laparnya, awal atos wal atos, atau sangat haus. Ya, mungkin karena dia tidak sahur, dia bangun-bangun sudah subuh, ya, padahal mungkin ya, ketika berbuka dia hanya berbuka takjil aja. Akhirnya ketika siang, sangat haus atau sangatlah lapar. Kalau nggak minum bisa menyebabkan sesuatu yang berbahaya, maka boleh berbuka. Walil musafiri, dan bagi musafir, safaron, dengan safar tawilan yang jauh, ya, kita mudik seumpama. Safar yang jauh itu berapa jaraknya? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, tapi jaraknya ini perbedaannya tidak terlalu jauh ya. Ada yang mengatakan 90 atau 89 km. Ada yang 93 km. Ya, ada yang mengatakan di atas 100 km. Tergantung pendapat ulama. Ya, kalau saya pribadi 89 km. Ya, jadi kalau safar kita sudah sampai 89 km, ya itu sudah membolehkan untuk tidak puasa, dan juga boleh untuk menjama atau mengqashar sholat. Mubahan, safarnya juga safar yang mubah, artinya safar yang bukan maksiat. Tujuan kita safar itu bukan maksiat. Contoh, kita safar ke sebuah daerah, sumpama tujuannya adalah ke Bali, sumpama. Oh, saya mau ke Bali lah, mau melihat bule-bule itu pada berjemur. Naudzubillah. Nah, itu tujuannya maksiat, ya. Berarti dia tidak boleh berbuka puasa, tidak boleh tidak puasa, harus berpuasa karena dia tidak punya rukhsah atau tidak punya dispensasi untuk tidak berpuasa, karena safarnya adalah safar maksiat, ya, safar yang tujuannya adalah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan agama. Illa kecuali intoro'a, jika dia memulai as-safaru, perjalanan, ba'dal fajri, setelah fajar. Ya, syaratnya itu dia boleh tidak berpuasa adalah jika safarnya itu dilakukan malam hari. Ya, dilakukan malam hari, kemudian masuk ke subuh. Setelah subuh dia belum sampai tempatnya, belum sampai di kampung halamannya, sumpama, atau belum sampai tujuan. Ya, sampai
subuh terus, duha, siang belum sampai sholat. Maka ketika itu dia boleh tidak berpuasa. Adapun kalau dia memulai safarnya setelah subuh, ya, setelah subuh, maka dia wajib berpuasa, ya. Tidak ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Itulah syarat dia boleh tidak berpuasa bagi musafir. Wasaumu fis safari, adapun berpuasa di perjalanan, ya, afdolu adalah lebih afdol. Justru ketika dia berpuasa itu lebih afdol bagi dia, ya. Jika memang tidak berbahaya pada dirinya, ya. Jika dia mampu, ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah. Jika kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui, ya, karena berpuasa di bulan Ramadan kan pahalanya jauh lebih besar daripada puasa qadha yang dilakukan setelah bulan Ramadan gitu. Dan ketika dia berpuasa di perjalanan juga bisa jadi tenaganya lebih besar, ya, sehingga pahalanya akan lebih besar. In lam yatadarrar bihi, jika tidak membahayakan kepada dirinya gitu. Ya, berbeda kalau qashar, ya. Kalau qashar justru apa? Menurut sebagian ulama malah lebih baik kita mengambil rukhsahnya, ya. Kita mengambil rukhsahnya ketika safar, kita malah dianjurkan untuk mengambil rukhsahnya, yaitu mengqashar, ya. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama tu'ta azaimuhu au kama qala. Sesungguhnya Allah senang, ya, untuk dilakukan rukhsahnya, diambil rukhsahnya sebagaimana senang ketika perintah-perintahnya dijalankan itu. Karena rukhsah itu adalah hadiah dari Allah, ya, hadiyatun minallah faqbalu hadiyatah, ya. Ini adalah hadiah dari Allah, maka terimalah hadiahnya. Ini untuk sholat. Sedangkan untuk puasa justru Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum. Dan jika kamu berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Wa idza balagha as-sabiyyu, dan apabila masuk baligh seorang anak kecil ini baligh nih, ya, tiba-tiba dia udah baligh, mungkin udah usia lulus SD biasanya. Ya, baligh. Au qadima al-musafiru, atau orang yang musafir sudah sampai di kampung halaman. Au syufiya al-marid, atau orang yang sakit sudah sembuh, ya. Wahum shaimun, ya, sedangkan mereka adalah orang yang berpuasa, haruma al-fitr, maka diharamkan untuk berbuka gitu. Harus dia lanjutkan puasanya. Sumpama anak kecil gitu, ya. Ternyata dia sumpama kan boleh tidak berpuasa. Kalau sudah balik maka dia itu harus apa? Apa namanya? Harus berpuasa. Harus berpuasa. Sumpama dia baliknya siang-siang nih. Siang-siang dia sudah balik. Maka dari siang itu sampai maghrib dia harus menahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, walaupun tidak dianggap sebagai puasa, tetapi dia harus menghormati, harus menghargai, gitu, ya. Dianggap sudah dewasa. Orang musafir juga sama, ya, dia harus menghargai, jangan malah makan di depan orang, gitu, ya. Tapi dia harus ngumpet-ngumpet agar menghormati orang yang berpuasa, gitu. Berarti besoknya dia harus berpuasa, ya. Besoknya berarti kan dia bisa sahur, kemudian dia berpuasa, sudah wajib berpuasa. Orang musafir juga sama, orang yang sakit juga sama ketika sudah sembuh. Wa illa ustuhibba al-imsak, ya. Kalau tidak maka dianjurkan untuk menahan makan dan minum pada hari itu, ya. Kalau memang terjadinya ketika di tengah-tengah orang-orang sedang berpuasa siang hari. Berikutnya, wa kullu man aftara li'udhrin. Wa kullu man, atau mungkin cukup segini dulu. Berikutnya silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, ya,
kami persilakan Bapak Moderator untuk Baik, menjalankan. terima kasih Pak Ustaz penjelasan tentang syarat wajib puasa. Kami persilakan kepada seluruh peserta kajian fikih pagi ini untuk bertanya seputar kajian. Silakan Bapak Ibu, kami persilakan untuk bertanya. Ustaz, saya mau bertanya. Silakan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai tadi yang menghormati orang yang puasa. Jadi ketika ada orang yang berpuasa atau di bulan Ramadan, kita tuh berhalangan, misalnya kalau untuk wanita haid misalnya kan, jadi bisa makan dan itu ngumpet-ngumpet atau inilah bunyi gitu, menghindar dari orang yang puasa. Tapi kalau misalnya secara umum itu apakah kita boleh melarang gitu warung atau penjual makanan untuk tutup bahkan dengan cara kekerasan gitu, dengan dalih dalam rangka menghormati orang yang berpuasa. Itu yang kedua, ini masih saya penasaran yang untuk yang kemarin syarat apa ya Ustaz ya, syarat sah puasa yang sebelum ini. Jadi kan kalau misalnya suatu makanan masih di dalam rongga mulut, dalam rangka kita misal mencicipi makanan untuk apa dalam memasak ya, masakan gitu, itu dikatakan kemarin masih bisa asalkan tidak masuk ke kerongkongan. Lalu bagaimana dalilnya untuk yang merokok? Merokok kan masuk ke rongga mulut, tapi dia tidak masuk ke kerongkongan. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Iya. Yang pertama, bagaimana hukum melarang warung-warung untuk tidak berjualan ya di siang bulan Ramadan. Ya, ini memang menjadi perdebatan di antara para kemarin ya di televisi. Kalau sampai melakukan kekerasan sih tidak boleh. Ya, kita sebagai kaum muslimin hanya boleh untuk menasehati saja, ya menyampaikan gitu ya, pendekatan hati dari hati gitu. Kita pun ya tahu di negara kita kan homogen ya, tidak hanya muslim saja, tetapi juga ada non muslim. Ada juga orang-orang yang sakit, orang-orang yang musafir gitu kan, orang-orang yang hamil, haid dan lain sebagainya. Ya, seumpama ditutup semuanya, sedangkan mereka mungkin nggak bisa masak, nggak bisa. Nah, gimana mereka mau makan begitu? Nah, maka tidak boleh kemudian kita secara sporadis ya kemudian melakukan kekerasan untuk mereka tidak berjualan seperti itu. Ya, kita hanya boleh menasehati saja ya. Setidaknya untuk menghormati dan juga ya terkadang malah mohon maaf ya yang mampir di warung-warung ini malah orang-orang yang mampu sebenarnya, mampu berpuasa tapi belum dapat hidayah mungkin gitu ya. Tetapi penjaga warungnya ya terdesak ekonomi, kadang terdesak ekonomi. Akhirnya dia melayani saja, udah nggak pandang bulu mau dia memang dapat rukhsah tidak puasa atau dapat ya layani aja semuanya seperti itu ya. Iya, kita cukup memberikan nasihat gitu ya.
untuk ya setidaknya kalau bisa memberi nasihat juga yang memberi solusi lah. Karena dia juga butuh butuh uang juga ya, butuh untuk berjualan ya. Kalau dia nggak jualan mungkin dia nggak bisa makan, dia nggak bisa membiayai keluarganya seperti itu. Tapi alangkah baiknya ya kita sebagai pemerintah ya ada solusinya bagaimana untuk warung-warung yang seperti itu yang memang terdesak ya. Kecuali kalau memang dia sudah sebenarnya tidak terdesak sekali untuk buka warung gitu. Tapi pengen tambahan duit, pengen lebih kaya begitu. Nah, ini yang perlu dinasehati. Kemudian selanjutnya apa tadi, Bu? Ini dalil yang orang merokok. Rokok apa Kan Ustaz? Merokok ya, itu berbeda ya. Kalau merokok ini memang tujuannya itu emang ada kesengajaan untuk memasukkan asapnya itu untuk memasukkan zat-zat yang ada di dalam rokok itu. Makanya orang yang merokok aktif dengan orang yang merokok pasif itu beda kan hukumnya. Padahal dua-duanya sama-sama menghisap asapnya gitu. Tapi karena ada kesengajaan dari orang yang merokok itu, merokok aktif, maka para ulama menghukumi itu membatalkan puasa itu. Karena ada kesengajaan di sana. Sedangkan kalau tidak ada sengajaan, ya dia perokok pasif atau dia sedang lewat, ternyata ada orang yang merokok, ya, atau dia sedang lewat terus ternyata ada orang yang bakar ayam, bakar ikan, kan asapnya masuk tuh. Maka yang seperti itu tidak membatalkan puasa karena nggak bisa dihindari. Gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan mencicipi? Kalau mencicipi dia kan cuma di luar saja, di luar kemudian itu ada harus, unsur kesengajaan juga kan yang mencicipi ya. tapi kan nggak ditelan, Enggak. harus dikeluarkan. Tapi kalau rokok kan masukkan, kemudian dikeluarkan lagi. Ya, itu akan ada yang masuk nanti kan, makanya paru-parunya perokok itu kan beda, ya kan? Kotor gitu kan? Ada apa? Yang masuk ke dalam ini gitu. Jadi Allah. masuk di sini bukan sekedar kan ada ini ya, ada dua tuh yang disebut tenggorokan sama kerongkongan. Kalau kerongkongan itu termasuk ke sistem pencernaan, masuk ke dalam lambung gitu kan. Nah, kalau yang tenggorokan itu ke pernafasan. Jadi yang dimaksud puasa ini termasuk juga ke paru-paru dan ke pencernaan gitu ya. Iya, betul. Betul. Satu lagi Ustadz mengenai apa tadi rukhsah ya. Apa sih rukhsah? Rukhsah. Rukhsah itu hadiah Ya, di dalam dispensasi. ya Keringanan. artinya kalau seperti sholat dikosorkan itu kan memang disingkatkan disingkat ya dari misal 4 rakaat menjadi 2 rakaat itu udah sah gitu, udah boleh. Tapi kalau dalam puasa yang rusak ini artinya boleh tidak mengganti gitu, disebut rusak itu tidak mengkodo atau tidak apa yang Kalau mengganti dalam bentuk sholat, gitu. kalau sholat ketika dikosor, maka tidak perlu mengganti lagi. Kan sudah Iya, dilakukan. iya hadiah. Tapi kalau dalam berpuasa ada istilah rusak gitu, Ustaz. Kalau Enggak dalam, ada. yaitu rukhsah. Jadi rukhsah itu macam-macam. Ada yang berupa pemindahan waktunya, ya asalnya harus dilakukan di bulan Ramadan, boleh dilakukan di setelah bulan Ramadan. Nah, itu rukhsah yang berupa pemindahan waktu pelaksanaan. Ada yang rukhsah berupa pengurangan kewajibannya. Contohnya, harusnya dia 4 rakaat, sholatnya menjadi 2 rakaat. Begitu. Itu. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama.
Ustaz, misalkan ada orang bakar sate tuh, kita lewat mencium aromanya, menikmati tuh, enak banget. Itu bagaimana saja? Batal tidak itu? Enggak, ini kalau itu enggak membatalkan ya. Kayak apa namanya? Kalau ada gubar, apa namanya itu debu di jalanan, itu juga tidak membatalkan walaupun dia sengaja membuka mulutnya, tidak membatalkan. Karena tidak secara langsung dia memasukkan itu. Gitu. Oh, Mm-mm. tidak batal, tapi Kalau malah rokok kan rokok langsung disedot kan, Hmm. mulutnya ditempelin gitu. Silakan ibu-ibu yang lain yang ingin bertanya, masih ada Ada yang angkat waktu. tangan tuh. Ada yang angkat tangan, kalau udah pamit tadi. Ya, saya mau bertanya Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah keluar dari yang tadi itu ya, tentang kewajiban untuk puasa. Tapi saya mengenai sholat tarawehnya. Nah ini kalau sholat taraweh kan kadang-kadang maksudnya tuh baca doa iftitah itu setiap dua rakaat itu wajib apa sih sunnah baca iftitah atau tidak perlu gitu, karena kadang-kadang belum selesai keburu Al-Fatihah itu satu, atau udah Al-Fatihah kita berhenti untuk doa iftitahnya atau seperti apa. Terus yang keduanya pas tahiyat akhir itu kadang-kadang udah kita belum selesai tapi udah assalamualaikum, atau itu lebih bagusnya berhenti langsung assalamualaikum atau menyelesaikan dulu doa tahiyatul akhir itu untuk semua sholat berjamaah aja gitu sekaligus lah saya tanyanya. Itu aja Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau iftitah itu sunnah ya. Di dalam sholat sunnah iftitah juga disunahkan. Nah, jadi kalau ternyata kalau kita baca iftitah tapi tidak terkejar membaca Al-Fatihah ya langsung baca Fatihah aja, tidak apa-apa. Karena hanya disunahkan gitu. Kemudian ketika tahiyat akhir juga sama. Seumpama tahiyat akhir itu hukumnya wajib ya, rukun. Jadi harus dibaca. Kalau seumpama imam sudah salam gimana? Habiskan, kita selesaikan dulu. Kita selesaikan tahiyat akhir kita, baru kita salam. Ya, jangan kita belum selesai, ya imam sudah salam, kita ikut salam. Nah, berarti kita ada rukun yang belum dilaksanakan. Ya, kalau ada satu rukun belum dilaksanakan, sholatnya tidak sah. Gitu. Ya. Terus yang kedua apa tadi? Yang kedua yang maksudnya itu setiap sholat berjamaah bukan di tarawih aja gitu, secara umum gitu doa kita sama tahiyat akhir itu harus selesai gitu maksud saya itu. Iya, semua sholat gitu. Semua sholat kan rukunnya kan harus tahiyat akhir kan. Tahiyat akhir itu doanya sampai majid atau sampai itu Allah minta dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka sama masahil dajjal. Itu yang wajib. Kalau itu nggak wajib. Kalau yang sampai dajjal itu nggak wajib. Sunnah. Jadi sampai majid itu. Iya, setidaknya sampai situ. Ya gitu. Ya, dan jazakallah khair Ustaz. Sama-sama. Penjelasannya. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya Ustaz. Iya, silakan Pak. Itu tadi mengenai menghirup apa itu yang rokok itu. Kalau misalnya kita menghirup itu obat apa minyak angin atau apa gitu untuk melonggarkan nafas itu bagaimana hukumnya itu Ustaz? Minyak minyak itu ya. Ya seperti apalah minyak kayu putih. Iya. Ada ininya, ada apa namanya anginnya. Ya, ada anginnya, ada apa cairannya. Cairannya itu kan jadi menguap itu, jadi kita usap-usap di jari, kemudian kan apa timbul bau paham. permen. Baik, ada perselisihan ulama ya mengenai menghirup sesuatu lewat hidung dengan itu apa namanya semprotan itu ya. Ya. Ada sebagian mengatakan batal,
Ada yang mengatakan batal karena ada zat yang masuk ke hidung itu. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak batal, ya, karena pertama itu untuk pengobatan ya, bukan untuk sesuatu yang apa kayak merokok itu. Yang ya memuaskan, mengenyangkan gitu ya. Iya. Kemudian apa namanya? Tidak batal karena yang masuk itu walaupun ada yang masuk itu zatnya sedikit sekali. Iya betul. Nah, sekian milik gitu loh. Nah, sama seperti ketika kita berwudu. Ketika kita berwudu kan ada yang setelah berkumur. Ketika berkumur itu kan pasti ada zat yang menempel di mulut. Di mulut ya. Nah, tapi itu kan sedikit sekali dan itu dirukhsah, diringankan bagi kita untuk menelannya. Gitu. Ya. Makanya disamakan dengan itu. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Jadi berkumur dalam berwudu itu rukun ya Ustaz ya? Bukan, berkumur sunnah. Kalau gitu sunnah boleh ditinggalkan atau gimana? Iya, boleh ditinggalkan. Tapi ketika puasa kita berkumur masih tetap disunahkan. Kalau ternyata kita berkumur, kan pasti kan di mulut ada itu kan sisa-sisa air gitu kan. Kita nggak wajib terus berludah untuk menghilangkan sisa-sisa air di mulut itu. Karena itu kan sebuah beban yang berat gitu ya. Jadi boleh kita telan itu. Gitu. Karena dalam berpuasa ini kan kadang kita juga memang aroma mulut itu kan nggak enak juga gitu ya. Jadi kita berkumur atau misalnya ada yang pakai Listerine itu gimana tuh Ustaz? Listerine? Iya. Listerine ada rasanya kan? Tapi kan nggak ketelan. Iya, tapi nanti kan bercampur dengan air ludah nanti ketelan. Oh, kalau air aja nggak apa-apa ya? Kalau air yang steril nggak ada campurannya itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada rasanya itu nggak boleh. Makanya ketika kita muntah seumpama ya, itu harus dibersihkan dulu mulutnya. Kalau bekas muntahannya itu bercampur dengan ludah lalu kita telan, itu batal puasanya. Ya, atau kita mencicipi makanan. Setelah dicicipi dilepehkan, dikeluarkan. Kan ada bekas-bekas itu kan, rasa itu harus kumur dulu. Ya. Kalau sudah bersih, maka silakan ditelan ludahnya. Ada lagi tanya? Cukup, Pak. Baik, nanti kami mengingatkan kembali untuk kelas KTQ jam 7 sampai jam 9. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, kita akhiri kajian pagi hari ini. Semoga ini sampai kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari, berikan ilmu yang bermanfaat di dunia hingga akhirat. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Sumarto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.